Dalam segala perkara, Engkau hadir bersama dengan kami, dan Engkau mengasihi kami. Kami selalu bersyukur kepadamu. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Namun sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Kami selalu bersandar kepadamu Tuhan, dan kami percaya di dalam tangan kuasa Tuhan kami memperoleh kehidupan yang tenang dan bahagia. Kami rindu untuk membaca firman-Mu, mengenal kehendak Tuhan. Roh Kudus kuasailah kami, biar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Ini kami yang berserah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari firman Tuhan Yeremia pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai 25. Umat yang akan datang di Sion. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati, dan tidak lagi akan diingat orang-orang, tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusakamu. Tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku engkau akan memanggil aku, Bapakku, dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Tetapi sesungguhnya, seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Demikianlah firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, tema kita saat ini, Engkaulah Tuhan Allah
kami. Saudara, sering ada ungkapan la'biran ulun namallai kela tege namora. Artinya saudara, orang yang selalu berusaha mempertahankan pendapatnya sekalipun itu salah. Ya, dalam bacaan kita berbicara tentang ajakan Tuhan kepada bangsa Israel dan Yehuda agar mereka segera bertobat dan kembali kepada Tuhan Allah dan berjanji akan setia kepadanya. Ya, Tuhan juga berjanji akan memulihkan mereka. Tuhan akan mengangkat gembala-gembala bagi mereka untuk menggembalakan mereka sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga saudara, Yerusalem akan kembali disebut tahta Tuhan dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Israel dan Yehuda sudah memberontak, tetapi Tuhan berjanji akan memulihkan mereka dan mengampuninya jika mereka kembali bertobat. Saudara-saudara, melalui seruan Nabi Yeremia, bangsa itu kembali bertobat. Pengakuan dosa mereka diawali dengan pernyataan, "Inilah kami datang kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami." Pengakuan dosa mereka merupakan ungkapan ketulusan iman sebagai kesadaran bahwa mereka adalah umat kepunyaan Tuhan yang dikasihi. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, sehingga Ia tetap membuka pintu pengampunan bagi siapa saja yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh. Dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, "Sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Tetapi saudara, perlu ditegaskan bahwa sekalipun Allah pengampun, namun tidak bisa dipermainkan. Mengaku dosa berarti berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Itulah yang dikehendaki Allah. Karena itu saudara, sikap kita datanglah kepadanya. Mari bertobatlah dengan sungguh, maka Dia Tuhan kita akan mengampuni segala kesalahan kita. Engkaulah Tuhan, satu-satunya Allah kita, Allah yang selalu mengasihi dan selalu memberkati kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi dalam kekuatan Roh Kudus, kami dapat memberlakukan firman-Mu dengan baik. Tuhan, kami mohon Engkau terus memberkati kami, keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami, anak-anak kami, semua yang kami rindukan untuk terwujud dalam hidup kami. Biarlah semuanya terjadi dalam rancangan Tuhan. Engkau memberkati kami agar kami boleh menikmati damai sejahtera-Mu dalam keluarga-keluarga kami. Dan juga Engkau topang kami dalam menjalani kehidupan ini. Engkau tahu ada saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh, ada yang berduka, ada yang merasakan beban hidup, entah karena persoalan ekonomi, persoalan komunikasi, sosial, dan sebagainya. Dalam setiap pergumulan mohon Tuhan menolong agar kami melewatinya dengan kekuatan daripada-Mu. Dalam setiap sukacita kami, entah karena pertambahan usia, merasakan berkat dan kasih-Mu, biarlah sukacita kami membuat kami selalu bersyukur dan Tuhan menyempurnakan rasa syukur kami. Juga Tuhan memberkati para pelayan-Mu. Engkau memberkati majelis, pengurus OIG, dan unit kerja yang ada di jemaat agar mereka terus melayani Tuhan dengan penuh kasih. Engkau memberkati para orang tua kami agar mereka tetap sehat, bahagia dalam masa tua, bersuka cita dalam Tuhan. Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini. Biarlah mereka semakin teguh dan semakin menikmati kebaikan Tuhan untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Engkau berkati bangsa kami, pemerintah kami,
Kiranya mereka terus memerintah dengan adil, bijaksana, karena Tuhan bersama dengan pemerintah kami. Jagalah kami selalu Tuhan, kami membawa hidup kami dalam kuasa-Mu, di dalam tangan Tuhanlah ketenangan, damai sejahtera kami nikmati. Ini kami yang berserah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kita, dan tetaplah menjaga kesehatan, hidup sehat, damai Tuhan bersama saudara. Tuhan Yesus memberkati.